katanya ini suspek Down syndrome. Hah, Down syndrome itu aku nggak nangis sama sekali. Jadi kayak yang diem gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak yang sambar petir lah, diem gitu, mau nangis nggak bisa gitu kan. Aduh nanti gedenya gimana? Iya kan, pasti. Aduh nanti orang-orang pasti ngebully deh, pikiran tuh gitu. Aduh nanti keluarga nerima nggak ya gitu. Aduh banyak aduhnya deh. Terus nanya, ya Allah kenapa saya gitu. Jangan pernah takut buat berdiri dengan kaki El sendiri, karena Mama yakin banyak orang yang support nantinya. Hai parents, ketemu lagi bareng Bu Putih di sini. Jadi kali ini kita juga udah pasti mau ngobrol-ngobrol, dan gue udah ngajak salah satu teman, kita mau ngobrol bareng seputar apa kira-kira sekarang, karena tiap episode topiknya beda-beda. Yang udah nonton di episode sebelumnya boleh nih kira-kira nonton lagi di next episode dan stay terus di sini. Jadi udah ada Yeni di sini. Halo Yen. Hai. Jadi kita mau ngobrol banyak nih seputar perjalanannya, perjalanan seorang ibu nih dari awal kehamilan sampai akhirnya melahirkan. Sekarang Baru satu. Baru satu atau memang satu aja atau gimana nih? Enggak sih, adalah nanti buat adik-adiknya. Karena kan kalau satu juga kasihan gitu. Ya, tapi di program? Di program. Oh, jadi sekarang memang belum dulu gitu? Sekarang lagi proses. Oh, justru lagi proses. Iya. Karena lagi udah siap proses. secara usia mungkin ya? Usia kan makin mateng, organ kitanya juga sebagai perempuan juga kan makin menurun gitu. Oh. Jadi ya itulah yang harus disiapkan. Oke, disiapkan. Kalau dari persiapan ke kakaknya sendiri? Elsie udah ngerti ya, maksudnya udah ketika dia ngelihat anak kecil gitu dia udah happy sih. Jadi enggak, rasa irinya tuh mungkin udah berkurang, justru dia minta. Oh gitu, Udah justru minta. pengen teman. Cara ngungkapin mintanya tuh gimana? Mama, adek, kadang kan dia kalau ngelihat anak kecil yang lebih kecil dari dia, lucu kali ya, dia kadang suka ngelus-ngelus gitu. Oh, nah kalau kita ngomong masalah persiapan nih, sebetulnya dari Yeni sendiri kayak ada rasa kekhawatiran gak sih karena cerita sebelumnya gitu, karena yang pengalaman Pasti sebelumnya, atau mungkin bisa cerita lagi nih kalau sebelumnya itu kayak gimana sih perjalanan kehamilannya? Perjalanan kehamilan yang sebelumnya itu sebenarnya karena aku nggak pernah punya pengalaman jadi seorang ibu gitu kan, ya layaknya kehamilan pada umumnya, cek USG tiap bulan malah dulu tuh. Terus udah gitu cek kesehatan juga segala macem, USG. Tapi sayangnya waktu itu belum ada informasi tentang tes NIP. Oke. Karena kan memang di kedua kedua belah pihak tidak ada yang punya kelainan macam-macam. Jadi aku pikir ya udahlah, cek sesuai kehamilan pada umumnya aja gitu. Ya, tapi ternyata dokter juga nggak pernah notice apa-apa sebenarnya. Tapi sebenarnya memang bisa dilihat gitu dari kehamilan? Sebenarnya kalau memang dia mau ngecek itu bisa. Di kehamilan 10 sampai 12 minggu itu udah bisa kelihatan. Tapi dicek ya, bukan yang memang dokter sendiri kayak notice dengan hal itu? Ternyata dokternya beda. Jadi biasanya kan dokter kandungan biasa, tapi kalau mau notice ke yang lebih dalam itu ada dokter feto maternalnya. Gitu. Nah, pas hamil Elo, aku nggak cek itu. Gitu. Jadi tahu itu memang begitu lahir ya? Iya. Jadi istilahnya belajar segala macam tahap itu pas Elo lahir aja. Oh jadi tahu ini, harusnya sebelum hamil ngelakuin ini gitu. Tapi kan kita ya maksudnya kita masuk akal juga lah, kita sebagai orang tua baru gitu ya, nggak ada pikiran akan kemana-mana gitu kan, sebetulnya. Ya udah hamil aja ngejalanin kayak biasanya gitu. Dan kita nggak melakukan hal yang mungkin, atau mungkin ada orang minum atau merokok kayak gitu kan. Istilahnya kan tetap ngejaga kehamilan lah ya. Menjaga kehamilan. Satu, anak pertama nggak mungkin kita ngeracunin anak sendiri gitu kan. Kedua, tidak ada dari kedua belah pihak juga nggak ada yang macam-macam. Jadi aku pikir, oh ya udah, mereka juga
keluarga yang lain ngelakuin cek kehamilan ya kehamilan biasa aja gitu. Jadi mohon maaf nih parents semuanya. Jadi El nama lengkapnya boleh? Nama lengkapnya Elora Sadiafari, usianya sekarang 5 tahun 8 bulan. Nah, jadi Divonis Down syndrome. Diagnosanya Down syndrome sejak awal kelahiran. Jadi taunya tuh pas habis lahir, bukan pas dalam kandungan. Tapi sebetulnya berarti ada orang-orang tertentu yang emang udah tahu ya dalam kandungan, tapi dengan catatan kalau mau ke feto maternal. Iya, betul. Gitu. Kalau nggak ke feto maternal pun tetap nggak akan tahu, kemungkinan besar kan? Iya. Nah, sebenarnya dokter obgyn biasa bisa tahu, bisa ngecek gitu. Itu kan diukur dari tengkuk leher janin, itu kan bisa kelihatan. Kalau memang di atas 3+ itu dirujuk ke feto maternal. Tapi waktu itu belum, dokter tuh bilang oh semua organnya aman, ukuran janinnya bagus, berkembang gitu kan. Tidak ada apa namanya? Kelainan macam-macam gitu. Oh, bentuk organnya semuanya bagus dari tangan, kaki, mukanya juga kelihatan bagus lah istilahnya pas Iya. Karena kan saat lahir kemungkinan ada perubahan dari wajah ya. Biasanya kan cukup berbeda ya dari wajahnya. Nah, begitu lahir gimana nih? Waktu ini pasti ngelihat langsung kan gitu setelah melahirkan. Maaf, sesar atau? Sesar. Nah, habis melahirkan tuh gimana? Tadinya justru mau normal. Karena udah pembukaan 4 itu, ke pembukaan 5 itu nggak gerak sama sekali. Dan pas dicek CTG jantungnya si janin, makin rendah. Jadi kita nggak mau ngambil resiko ya, gitu. Daripada kita tetap usahain normal, tapi akhirnya tidak bakal jadi kenapa-napa gitu. Akhirnya ya udah kita lakukan sesar waktu itu. Sesar pun pas lahir dokter tuh cuma beberapa detik gitu, Bu anaknya udah lahir ya gitu. Biasanya kan nggak langsung skin to skin kan harusnya kan, harusnya skin to skin. Ini cuma berapa detik lah, ngelihat juga nggak bisa gitu. Jadi pas abis lahir ngelihat nggak bisa, nggak kelihatan lah gitu. Itu dijeda 2 hari baru bisa ngelihat anaknya. Nah begitu, itu kan 2 hari berarti nggak nyusuin langsung ya? Enggak. Pas baru lahirnya? Pumping gitu, jadi suruh pumping sama dokter. Begitu ketemu kan pasti agak, gimana kabar yang pertama kali didengar itu dari siapa gitu? Atau dari karena ngelihat langsung dari suami atau? Iya benar, awalnya itu justru dari suami. Jadi selama 1-2 hari kan nggak sempat ngelihat ya, karena seorang ibu nanya dong, kenapa sih kok nggak dibawa gitu. Iya pasti ada pertanyaan ya. Pastilah. Yang dipikirin pertama adalah lengkap nggak organnya gitu dong. Ya fisiknya lengkap nggak sih? Oh lengkap kok, bagus, baik gitu kan. Terus udah gitu next selanjutnya aku tanya lagi, anaknya nangis nggak pas lahir? Nangis kenceng gitu kan. Ya udah aman kan gitu. Hari pertama nggak dikasih tahu, tapi disuruh pumping karena kepikiran nggak keluar pumping sama sekali gitu. Saat istilahnya pumping sedikit pun nggak keluar. Iya, karena susah juga karena kesangannya kan dari si bayi kan. Udah gitu kitanya pikiran juga. Psikologisnya jadinya mikirnya macem-macem gitu. Terus udah gitu yang selanjutnya hari kedua itu baru dikasih tahu. Jadi yang ngasih tahu? Suami. Iya, suamiku dikasih tahu sama dokter. Katanya ini suspek Down syndrome gitu kan. Suspek Down syndrome, terlalu setelah itu harusnya hari pertama dia ngasih tahu. Tapi kan karena memang suamiku juga harus ngehandle psikologis dia buat nyampein ke aku kan. Bener. Akhirnya di hari kedua itulah gitu. Down syndrome itu aku nggak nangis sama sekali. Jadi kayak yang diem gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak yang sambar petir lah, diem gitu, mau nangis nggak bisa gitu kan. Tapi pas dokter bilang, udah diinfoin belum Pak ibunya tentang kondisi anaknya gitu. Ya sudah, karena kan memang kebetulan Elo juga pas lahir jantungnya bocor. Karena kan biasanya yang Down syndrome ada permasalahan di jantung juga. Kok malah gue yang sedih ya? Terus. Terus udah gitu selesai dikasih tahu boleh dilihat gitu kan, udah boleh dilihat ada kelainan jantung karena L di inkubator juga, insulin darahnya juga rendah gitu, banyaklah kelainannya yang ada di tubuhnya. Dokter bilang sudah siap dilihat gitu kan, akhirnya dibawalah sebentar. Ketika ngelihat si anak aku cuma nggak nangis, tapi ketika si anak nangis aku nangis. Oh dia nangis ya gitu, jadi pas dia nangis aku baru pecah nangisnya.
gitu. Kayak isi kepala itu kan sebenarnya udah penuh kemana-mana gitu loh. Bener. Kayak kita harus ngapain, kita harus gimana nih. Dan ini kan kayak pengalaman yang jadi ibu aja pengalaman pertama dengan kondisi enggak. Kondisi yang seperti itu gitu. Itu gimana tuh? Awalnya gini sih, yang difikirkan jadi seorang ibu adalah istilahnya gini, punya gelar baru ibu. Ketika dikasih tahu anaknya Down syndrome berarti 2 gelar. Ibu dengan anak berkebutuhan khusus juga gitu kan. Jadi 2 gelar itu yang bikin mikirnya udah panjang. Aduh nanti gedenya gimana? Iya kan, pasti. Aduh nanti orang-orang pasti ngebully deh. Pikirannya tuh gitu. Aduh nanti keluarga nerima nggak ya gitu. Aduh banyak aduhnya deh. Terus tanya, ya Allah kenapa saya gitu? Kenapa nggak orang lain gitu kan? Intinya kita udah ngejaga kehamilan dengan baik, tapi kenapa gitu? Banyak pertanyaan kenapa yang harus dicari tahu jawabannya gitu. Tapi alhamdulillah suami mungkin lebih kuat kali ya, jadi dia yang jadi support system pertama kali. Waktu itu suami cuma bilang gini, nggak apa-apa, dia bilang gitu, dijalanin aja. Toh mau dikasih orang kan nggak mungkin, toh anak sendiri, ya mana tega lah gitu kan. Terus dia gitu mau apa ya, mau orang lain mau nganggap buruk tentang kita, tentang anak kita, ya udah, kita orang tuanya gitu kan. Kita yang harus paling depan justru kan. Justru harus lah. Robi bilang gini, suami kedua Robi ya, kalau seandainya sebagai orang tua nggak kuat, gimana sih anak ini mau maju gitu? Ya udah optimalkan aja sekarang yang ada, nggak usah mikirin gedenya kayak mana dulu, nggak usah mikirin nanti besarnya diterima apa enggak. Ya udah sekarang aja gitu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ngecek kesehatan segala macem, cari tahu informasi kayak gitu. Jadi supportnya tuh kuat gitu. Cuman kan kalau sebagai ibu ya, kita habis ngelahirin ya, dengan kondisi anak normal aja sebagai ibu tuh kayak kemana-mana lah gitu, isi kepala kita nih segala macam. Terlebih lagi dengan kondisi yang saat itu gitu. Pasti kan mungkin beberapa kali kan nggak gampang lah perjalanannya pasti kan. Bener. Perang sama diri sendiri, sama kayak mungkin dari kita sendiri mikir, ini gue salah apa sih, kayak gitu-gitu nggak sih, merasa menyalahkan diri sendiri nggak, atau mungkin justru dari sekeliling kayak ini kayaknya ibunya deh yang nyalahin gitu, dulunya gimana gitu, atau nggak jaga kehamilannya kayak gitu-gitu, ada nggak sih? Oh sering banget, yang kayak gitu-gitu tuh sering. Justru omongan orang yang bikin down, bukan anaknya sendiri yang lah hadir bikin down, tapi kadang-kadang omongan orang yang bikin pasti hamilnya nggak ngejaga nih gitu, wah pasti punya dosa nih orang tuanya atau apanya gitu kan. Justru kalau di sosmed lebih kenceng ya omongannya gitu tentang bulinya, tentang anak-anak berkebutuhan khusus juga kayaknya aduh gitu, kalau dilihat kayaknya miris gitu, prihatin aja sih gitu, karena kan memang mereka mungkin nggak dapat informasi ya gitu. Kita sebagai orang tua yang tahu tentang itu, jadi mau nggak mau pun kita harus menjadi perpanjangan tangan gitu. Apapun orang mau nyebut anakku tentang ini itu ya minimal aku kasih tahu dulu. Jadi pertama kali Elo lahir pun yang jenguk kan banyak ya yang jenguk ya. Itu juga kan salah satu yang kayak kita harus punya tameng gitu loh, power sendiri ketika ada orang yang datang, terus reaksi mereka bagaimana, kita nggak pernah tahu ya, apalagi orang lain, terus kitanya harus kayak gimana gitu. Jadi pas teman-teman datang ke rumah sakit, Elo kan dihadirkan ya, hadir nih samping aku, terus akunya juga udah better gitu kan. Teman-teman lihat mungkin ada yang berbeda, aku bilang gitu. Oh tapi duluan ngejelasin? Aku selalu bilang duluan, suami juga bilang duluan. Mungkin lo terlihat berbeda sama anak umumnya, maksudnya nggak apa-apa kalau lo mau ngomong, it's okay, ngomong aja kalau ada yang beda gitu. Aku lebih terbuka daripada aku di-judge di belakang gitu. Iya, Elo lahir dengan Down syndrome. Hari pertama teman-teman jenguk, aku pasti infoin itu. Gitu, jadi ya perang batin iya ya, udah pasti gitu kan. Perang batin iya, nyalahin diri sendiri udah pasti gitu kan. Tapi apa yang mau disalahin juga, toh ini kan pastinya Allah punya rencana yang baik lah gitu. Gak mungkin kan ngasih tanpa ada sesuatu yang lebih gitu kan. Ya udahlah, kita waktu itu tutup mata sama omongan orang yang pasti ini, pasti itu, pasti ini, pasti itu. Aku tutup mata sih tentang itu. Aku fokus aja. Yang penting anakku sehat, fokus, dia nggak ngerugiin banyak orang. Udah intinya itu aja dulu. Cuma kan kalau kita lihat kondisinya kan ada bawaan lainnya ya, selain yang tadi Down syndrome-nya sendiri, ada jantung segala macam kan, mental kita tuh bener-bener kayak ini tuh kita bukan dihajar sama satu
Iya, masalah doang gitu, tapi banyak anak lainnya yang mungkin secara mental harus kita siapin ketika anaknya mungkin suatu waktu sakit gitu kan. Dari finansial juga kayak kita harus bener-bener keep money kayak gitu-gitu. Itu gimana tuh? Kalau memang dari awal itu kan Udah prepare? dia tuh kan ini ya diagnosanya banyak gitu. Penerimaan awal ya aku tuh istilahnya penerimaan itu kan bukan dari awal aja. Aku terima anak ini lahir dari perutku, dari rahimku, tapi kan nggak sampai situ penerimaanku. Ketika anaknya didiagnosa lain, aku harus terima gitu. Ketika anaknya belum mencapai target pencapaian perkembangan, ya aku harus terima gitu. Jadi kalau ngebandingin anakku sama anak orang ya buat apa gitu kan? Capek gitu, capek sendiri. Itu kan dari kita sendiri nih, tapi dari pandangan orang lainnya itu di sekitar atau pas ngebawa ke keluarga kayak gitu? Awalnya keluarga justru bingung, kok Down syndrome ya, apa ya gitu, mamaku gitu. Pasti nyari dulu kan? Iya. Titiknya itu di mana gitu. Karena kan Down syndrome itu identik dengan idiot ya. Karena orang awam kan nggak ngerti, gitu. Biasanya istilahnya itu yang disebutkan. Istilahnya kan itu, karena kan memang 5 tahun lalu informasi nggak sebagus sekarang. Iya, betul. Gitu kan. Mamaku juga kayak yang apa ya, idiot ya gitu. Ya nggak apa-apa, cucu mama nggak apa-apa mau orang lain mau bilang apa juga gitu. Mama lebih support sih gitu. Ya udahlah, ini aja, dijalanin aja nggak apa-apa. Atau kita nggak tahu dia kedepannya mau kayak apa gitu kan. Ya alhamdulillah 5 tahun berjalan ini ya baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Tapi dari lingkungan juga nggak ada yang kayak mandang gimana-gimana. Sebenarnya kalau dari lingkungan, orang tuanya sendiri yang open, orang lain juga open. Iya, betul. Gitu. Kalau dari kitanya sendiri ada ketakutan gitu, kekhawatiran, kayaknya itu jadi bakal terjadi mungkin ya. Bebannya tuh bukan kalau kita beban buat diri sendiri untuk menyampaikan ke orang lain juga opininya pasti macam-macam. Omongannya juga pasti nggak dijaga gitu kan. Mereka juga pasti sembarangan lah ngomongnya gitu. Tapi kalau seandainya kita informasikan dulu terlebih dahulu anak kita dengan diagnosanya ini, oh mereka paham. Kadang kan orang nggak paham ya gitu. Jadi setiap orang nggak paham pasti aku kasih tahu, oh Down syndrome tuh kelainan kromosom gitu. Dalam artian Down syndrome tuh bukan dalam genetik keturunan aja, tapi harus dicek juga secara genetik gitu. Cek genetik juga kayak gitu. Terus kalau saat kita mikir ke depannya gitu? Mikir ke depan, biasanya nih kalau seandainya aku sama suami, aku punya planning sih, gitu. Jadi tiap tahun kan emang pokoknya kita fokusnya ke kesehatan. Jadi kan selalu general check up. Karena kan dari awal lahir itu penyakit bawaannya itu di jantung, laringomalacia, mikrosefali gitu kan. Terus bronchiolitis, paru-parunya juga bermasalah gitu. Jadi organnya itu benar-benar harus dijaga banget ya. Iya. Yang bagian dalam karena kita kan nggak tahu. Karena ya itu Down syndrome itu kan kelainan kromosom di nomor 21. Kelainan kromosom di nomor 21 itulah yang mengakibatkan si organnya itu tidak terbentuk dengan sempurna. Sampai bukan organ aja ya, maksudnya sensori dan motoriknya juga sempat berbeda lah dari anak lainnya, dari anak reguler pada umumnya. Terus si anak Down syndrome ini kan kelihatannya lemes ya. Iya, lemes banget kan. Kalau kita ngeliat anak Down syndrome, kok lentur banget, kok lemes banget gitu. Ternyata memang dia punya hipotonus, mempunyai kelemahan otot di seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki itu dia lemah. Jadi memang harus dilakukan stimulasi, terapi gitu banyak kan. Banget yang harus disiapin ya. Jadi benar-benar ketika lahir tuh emang semuanya harus disiapin. Iya. Dari ikhlas dulu sih yang penting. Iya sih. Dan belajar ikhlas itu gimana? Kayak pernah nggak sih mikir, coba anak gue nggak? Iya, pernah. Coba anak gue nggak gitu-gitu. Iya. Sebagai orang tua, sebagai manusia pada umumnya pasti bukan tidak awalnya, mensyukuri Elora ya, bukan. Tapi maksudnya kayak kondisi dia itu kalau dia sehat, lebih baik gitu, sehat. Coba gitu, kalau dia nggak DS mungkin ya. Orang-orang di luar mungkin pasti mikirnya kayak gitu ya. Tapi ya mau gimana pun, ya itu bukan suatu pertanyaan sih maksudku. Karena udah lahir, apa yang mau disalahkan gitu. Nyari salah kan ini ya. Sumbernya juga kita nggak tahu gitu kan. Yang ngasih kan Allah, nggak mungkin lah
menyalahin Allah juga kan nggak mungkin. Udahlah fasenya udah lewat, jangan terus-terusan lah nyalahin gitu kan. Tapi fase itu pernah ada kayak marah gitu? Awal-awal iya, kayak seminggu abis lahiran tuh, kenapa ya, kok nggak bisa sih, bisa nggak ya jadi ibu kalau seandainya anaknya dengan kondisi kayak gini gitu kan. Awal-awal pasti. Nah aku mah balik lagi penerimaan itulah gitu. Kalau ditanya belajar ikhlas dari mana ya dari anak. Bukan dari orang lain, bukan dirinya sendiri yang membuat dirinya ikhlas, tapi ternyata anak ini yang ngajarin banyak hal. Karena gitu. anak aja maksudnya kayak, wah dia aja udah sekuat ini gitu ya. Iya. Berjuang di usianya dari waktu itu step by step ya, dengan pertumbuhannya mungkin nggak sama seperti yang lain, tapi kan kita ngeliat perjuangannya, jadi dia berjuang masa kitanya yang menyerah, ya nggak sih gitu. Iya kan kalau rumput tetangga kan lebih jauh ya. Anak orang lain mungkin lebih udah bisa ini, udah bisa itu gitu kan. Ya udahlah anak gue mungkin belum bisa, memang belum waktunya. Jadi dicari tahu oh apa yang nggak bisa, apa yang harus difokuskan, apa yang harus dioptimalkan gitu kan. Aku yakin kok semua yang ada pada dirinya yang belum sempurna itu pasti bisa ada jalan keluarnya. Optimis ya. Optimis lah. Nah kalau buat parents semua mungkin yang gak notice dengan ini semua gitu, dengan kondisi-kondisi tertentu saat mungkin di kehamilan atau seperti apa nih, kalau dari Yeni sendiri gimana nih? Mungkin kalau mau cek pas hamil itu bisa konsultasi lebih lanjut ke dokter kandungan, terus di usia 10 sampai 12 minggu kalau bisa cek ke feto maternal. Oh, 10. Jadi memang ada tahapannya. Feto maternal itu dicek, dan kalau seandainya ada kelainan di feto maternal itu bisa lanjut ke tes NIP. Jadi tes NIP itu hasilnya 99%. Jadi bisa tahu selama hamil itu bisa tahu janinnya bermasalah dalam kromosom keberapa. Jadi bukan cuma di RDS doang. 21 bukan 21 aja gitu. Iya, jadi ada 4 kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau misalnya itu udah ketahuan bisa dicegah? Enggak juga kali. Nggak bisa sih. Ya, sebenarnya balik lagi ke option orang tuanya mau terima apa enggak nih gitu. Tapi biasanya si dokter pasti akan support. Pasti dia punya tim support. Ketika si janinnya mengalami masalah yang abnormal, pasti ditanya, kita bikin tim khusus ya Bu untuk psikologi. Jadi si ibunya jadi lebih menguatkan mental persiapan mental gitu. Oke. Nah ada pesan nggak kira-kira nanti buat El sendiri, buat Elora atau buat suami yang mungkin udah support, atau mungkin Elora juga nanti bisa nonton ini nih, tayangan ini karena kan timeless ya, mungkin udah usianya lebih dewasa dan nonton gimana sih perjuangannya ini selama ini? Kalau buat El, semangat terus. Sejauh ini banyak banget yang sayang sama El. Aduh susah banget kalau diungkapin sama kata-kata gitu kan. Tapi intinya jangan pernah takut buat berdiri dengan kaki El sendiri, karena Mama yakin banyak orang yang support nantinya. Mungkin di tahun ini informasi tentang Down syndrome tuh kurang ya. Jadi banyak bully dan segala macam, gak cuma El tapi teman-teman di luar sana sering banget dapat hal-hal yang gak enak gitu ya. Tapi aku berharap untuk kedepannya yang lebih baik, pasti sumber informasi, sumber pelayanan, fasilitas itu bisa menunjang kehidupan El kedepannya untuk lebih baik lagi gitu. Terus untuk suamiku, terima kasih buat semuanya. Intinya support yang selama ini dari El lahir sampai sekarang itu benar-benar bikin aku kuat, bikin semangat, dan menjadi ibu yang nggak pernah menyerah buat anaknya untuk berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Gitu aja sih. Thank you. Tapi luar biasa sih, kuat banget karena mungkin Tuhan juga mungkin Allah ngasih ini karena lo kuat gitu loh. Karena kalau misalnya gue atau mungkin ada beberapa orang tua lainnya nggak yakin bisa sekuat itu gitu. Pasti kedepannya mudah-mudahan ada
penyesuaian, Iya. baik dari segi kerjaan, mungkin pendidikan segala macam yang bisa Iya. menyesuaikan untuk anak Fasilitas berkebutuhan. kedepannya lebih baik lah gitu. Nah, terakhir nih mungkin buat para orang tua yang nggak hanya DS ya, tapi mungkin ada beberapa lagi anak berkebutuhan khusus lainnya dengan kasus yang berbeda nih. Kalau dari Yeni sendiri pesannya seperti apa nih? Buat orang tuanya semangat terus, maksudnya biar bisa memberikan informasi kepada banyak orang tentang mungkin diagnosa anaknya sendiri gitu. Karena kan memang kita sebagai orang tua pastinya adalah sumber informasi perpanjang tangan dari semua yang anak kita alami gitu. Jadi ya memberikan informasi, jangan pernah takut, jangan nyerah. Pasti semua yang dilakuin pasti akan ada jalan keluarnya sih. Gitu. Oke, thank you Thank Yeni you. buat kalian semuanya, semoga bisa tetap kuat, semangat apapun amin. mungkin jenis kebutuhan khusus dari anak kalian, tapi jangan pernah merasa anak kalian berbeda, Iya, benar. tapi anak kalian istimewa. Nah, karena setiap anak pasti punya memori, punya pengalamannya sendiri lah buat disimpan yang orang lain tuh nggak bakal bisa tahu sih. Rasanya sebagai orang tua berkebutuhan khusus tuh feel-nya beda lah. Kayak gimana? Gitu. Dan harus kita yang kuat ya. Iya. Kita yang garda terdepan untuk anak-anak kita. Benar-benar. Terima kasih. Thank Yani, you. thank you parents semuanya. Thank you.